Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau mengutus Yesus anak-Mu sendiri, Putra Tunggal-Mu, datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini. Melalui bacaan Injil yang kami renungkan pada hari ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan inspirasi sabdamu melalui Yesus. Kami mohon kepadamu, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memahami maksud dan rencana kasih-Mu melalui bacaan Injil pada hari ini, sehingga kami dapat mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Melalui bacaan Injil Yohanes, dikisahkan kepada kita ada dua realitas yang berbeda, yaitu realitas dunia dan realitas surga. Dan manusia tinggal dan hidup di dunia, sementara Yesus berasal dari surga. Yesus datang dari surga, dari Bapa, untuk memberi kesaksian tentang Allah, tentang Bapanya. Tetapi seringkali di dalam hidup, kita kadang ragu, bahkan tidak percaya akan pewartaan dan kesaksian Yesus. Dan dikatakan bahwa orang yang taat dan percaya kepada Yesus, kepada kesaksian-kesaksiannya, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, bila orang tidak percaya kepada Yesus dan kesaksiannya, maka murka Allah senantiasa terjadi pada dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dasar dari kepercayaan kita pada Yesus adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah baru saja kita rayakan dan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang bersaksi kepada kita tentang Allah dan kerajaan surga, ia wafat, namun pada akhirnya ia bangkit dari antara orang mati. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar berasal dari Bapa, dan apapun yang diwartakannya, yang keluar dari mulutnya, merupakan kesaksian yang benar tentang Allah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang telah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan, kita juga mesti bangkit dari cara hidup kita. Mungkin selama ini kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Allah yang hidup, tetapi kita jarang melakukan kehendaknya.
maka kita pun harus bangkit seperti Yesus, bangkit dari cara hidup kita. Yang kurang percaya menjadi percaya, yang tidak setia kepada Tuhan menjadi setia kepada Tuhan. Dan itu kita wujudkan bukan hanya di dalam iman yang diungkapkan dengan kata-kata, tetapi iman yang diungkapkan, dinyatakan melalui perbuatan dan kesaksian hidup kita yang nyata, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Semoga apa yang kita ungkapkan, semoga perbuatan-perbuatan kita yang kita buat dalam keluarga kita, terhadap pasangan, terhadap anak-anak kita, dan kehadiran kita di dalam lingkungan gereja, serta kehadiran kita di dalam lingkungan masyarakat, kita senantiasa menghadirkan kehidupan yang baru, bangkit dari kehidupan yang lama. Dan itu hanya mungkin kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Ia benar-benar adalah Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Semoga hidup kita senantiasa memancarkan cahaya Paskah seperti Yesus yang menjadi cahaya menerangi kegelapan maut dan dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Tuhan Yesus yang bangkit dengan jaya dan mulia, kami semua dihantar untuk semakin percaya bahwa Yesus benar-benar adalah Allah dan kesaksian-kesaksian hidupnya sungguh-sungguh benar. Semoga kami dimampukan untuk di dalam hidup kita, semoga kami dimampukan agar di dalam hidup kami setiap hari, kami tidak hanya sekedar percaya mengimani Yesus dalam kata-kata, tetapi memberi kesaksian-kesaksian hidup kami yang nyata, sehingga melalui kesaksian hidup kami, berita tentang kebangkitan Tuhan semakin tersebar di seluruh dunia. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.